Selanjutnya, lingkup bidang garapan administrasi pendidikan menengah. Bidang-bidang yang mencangkup dalam administrasi pendidikan adalah sangat banyak dan luas, tetapi yang sangat penting dan perlu diketahui oleh para kepala sekolah dan guru-guru pada umumnya ialah sebagai berikut. A. Bidang tata usaha sekolah meliputi 1. Organisasi dan struktur pegawai tata usaha. Kedua, anggaran belanja keuangan sekolah. Ketiga, masalah kepegawaian dan personalia sekolah. Keempat, keuangan dan pembukuan. Kelima, korespondensi atau surat menyurat. Keenam, masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan, laporan, pengisian buku induk, rapor, dan sebagainya. B. Bidang personalia murid meliputi 1. Organisasi murid. 2. Masalah kesehatan murid. 3. Masalah kesejahteraan murid. 4. Evaluasi kemajuan murid. 5. Bimbingan dan penyuluhan bagi murid. C. Bidang personalia meliputi pertama, pengangkatan dan penempatan guru. 2. Organisasi personel guru. 3. Masalah kepegawaian. 4. Masalah kondite dan evaluasi kemajuan diri. 5. Refreshing dan upgrading guru-guru. D. Bidang pengawasan atau supervisi meliputi 1. Usaha membangkitkan semangat guru-guru dan pegawai tata usaha dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Kedua, mengusahakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antara guru, murid, dan pegawai tata usaha sekolah. Ketiga, mengusahakan dan membuat pedoman cara-cara menilai hasil-hasil pendidikan dan pengajaran. Keempat, usaha mempertinggi mutu dan pengalaman guru-guru pada umumnya. Lalu yang E, bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum meliputi 1. Pedoman dan menerapkan apa yang tercantum dalam kurikulum sekolah yang bersangkutan dalam usaha mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran. Kedua, melaksanakan organisasi kurikulum serta metode-metodenya disesuaikan dengan pembaruan pendidikan dan lingkup masyarakat. Selanjutnya, peranan guru dalam administrasi pendidikan. Tugas utama guru adalah mengontrol proses pembelajaran di lingkungan tertentu, yaitu di sekolah. Sekolah merupakan subsistem pendidikan nasional. Selain sekolah, sistem pendidikan nasional mempunyai komponen lain. Guru perlu memahami apa yang terjadi di lingkungan kerjanya. Di sekolah, guru berada pada aktivitas administrasi sekolah. Sekolah melaksanakan kegiatannya untuk membuat lulusan yang jumlah dan mutunya telah ditetapkan. Dalam lingkup administrasi, sekolah itu peranan pengajar amat penting. Peran guru pada administrasi pendidikan yaitu menjadi perancang, penggerak, motivator, dan evaluator. Adapun kiprah pengajar tadi di bidang administrasi pendidikan bisa diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai perancang. Untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan utama sekolah, maka tugas perancang yaitu menyusun kegiatan akademik atau kurikulum dan pembelajaran, menyusun kegiatan peserta didikan, menyusun kebutuhan sarana, prasarana, dan mengestimasi sumber-sumber pembiayaan operasional sekolah, serta menjalin hubungan dengan orang tua, masyarakat, stakeholders, dan instansi terkait. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan guru, yaitu A. Mengerti dan memahami visi misi dan tujuan lembaga sekolah atau madrasah. Guru dapat menjabarkannya ke dalam sebuah isi atau konten, kurikulum dan pembelajaran atau learning, kegiatan kepeserta didikan, penciptaan kultur atau budaya sekolah, serta membangun penguatan kelembagaan yang sehat dan berkualitas. B. Mampu menganalisis data-data yang terkait masalah perubahan kurikulum, perkembangan peserta didik, kebutuhan sumber belajar dan pembelajaran, strategi pembelajaran, perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, serta informasi. C. Mampu menyusun prioritas program sekolah secara terukur dan sistematis, seperti proses rekrutmen peserta didik, masa orientasi peserta didik, proses pembelajaran, hingga proses evaluasi. 2. Guru sebagai penggerak. Guru juga dikatakan sebagai penggerak, yaitu mobilisator yang mendorong dan menggerakkan sistem organisasi sekolah.
Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, seorang guru harus memiliki kemampuan intelektual dan kepribadian yang kuat. Kemampuan intelektual misalnya punya jiwa visioner, jiwa kreator, jiwa peneliti, jiwa rasional atau cerdik, dan jiwa untuk maju. Sedangkan kepribadian seperti wibawa, luwes, adil dan bijaksana, arif dan jujur, sikap objektif dalam mengambil keputusan, toleransi dan tanggung jawab, komitmen, disiplin, dan lain-lain. Sebagai penggerak, pengajar bukanlah penonton melainkan pemain primer. Dikatakan pemain primer karena profesi pengajar merupakan pembaharu sekaligus kreator yang membangun perubahan dan kemajuan sekolah. Pengajar wajib bermakna bagi anak didik dan rakyat sekolah. Untuk mendukung asa reformasi birokrasi dan administrasi pendidikan, seseorang pengajar wajib siap menghadapi perubahan dan rela melakukan perubahan pada pendidikan. Menurut Suparno, ada beberapa cara bagaimana langkah yang harus ditempuh oleh guru dalam menghadapi perubahan, yaitu pertama, dari segi kognitif dan kesadaran, guru perlu mengerti isi perubahan dan implementasinya. Mereka perlu menyadari bahwa perubahan itu perlu demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Kedua, sikap moral untuk mau berubah. Sikap berani berubah demi kemajuan harus tertanam dan menjadi sikap guru. Ketiga, sikap profesional. Guru bukanlah hanya menanti petunjuk, tetapi lebih sebagai seniman dan intelektual yang harus aktif, proaktif, inisiatif, dan kritis. Guru perlu disadarkan bahwa mereka harus menjadi pembaharu dalam pendidikan. Yang juga penting dalam kerangka profesional adalah berusaha mencintai tugas sebagai guru. Keempat, kesejahteraan guru. Jika honor pengajar tidak relatif buat menghidupi keluarganya, mereka mungkin akan cari sambilan. Mungkin terdengar pemerintah akan menaikkan honor pengajar. Semoga bukan hanya mempertinggi honor sesaat, namun sungguh memikirkan kesejahteraan pengajar yang layak secara menyeluruh. Juga aturan belanja negara pada bidang pendidikan akan dinaikkan. Semoga kenaikan itu terutama dipakai buat membantu kesejahteraan pengajar. Kelima, pendidikan guru yang lebih terbuka. Pendidikan calon guru harus lebih terbuka dan memberi kebebasan calon guru untuk lebih aktif, kreatif, dan kritis terhadap seluruh proses pendidikan. Keenam, pemberian kebebasan dan tanggung jawab. Institusi baik pemerintah maupun yayasan harus memberikan kebebasan guru untuk berinisiatif dalam melakukan tugasnya. Segala bentuk paksaan, penyeragaman, dan tekanan yang menuntut kreativitas guru perlu dihilangkan, apalagi menakuti guru dengan ancaman. Kepala sekolah pun harus memberi kebebasan guru untuk melakukan tugasnya. Ketiga, guru sebagai evaluator. Guru juga dikatakan sebagai evaluator, yaitu melakukan evaluasi atau penilaian terhadap aktivitas yang telah dikerjakan dalam sistem sekolah. Peran ini penting karena guru sebagai pelaku utamanya dalam menentukan pilihan-pilihan serta kebijakan yang relevan demi kebaikan sistem yang ada di sekolah, baik itu menyangkut kurikulum, pengajaran, sarana prasarana, regulasi, sasaran dan tujuan, hingga masukan dari masyarakat luas. Secara teoritik, penilaian atau evaluasi merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan serta variabel lain yang memiliki makna apabila berhubungan dengan konteks yang hampir tidak mungkin dapat dipisahkan dengan setiap segi penilaian. Keempat, guru sebagai motivator belajar. Motivator merupakan orang yang mempunyai profesi atau pencaharian menurut menaruh motivasi pada orang lain. KBBI mendefinisikan motivator merupakan orang atau perangsang yang mengakibatkan motivasi orang lain buat melaksanakan sesuatu, pendorong, penggerak. Pengertian pengajar sebagai motivator merupakan pengajar menjadi pendorong anak didik pada rangka menaikkan kegairahan dan pengembangan aktivitas belajar anak didik. Yaitu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.